Perkenalkan, nama saya Herman Torik dengan NIM 235222897 SW23809. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai GeoServer. GeoServer merupakan sebuah server yang bersifat open source yang dapat diakses baik melalui website atau aplikasi yang berfungsi untuk mempublikasikan data spasial dan menyediakan layanan web dan menampilkan dan menganalisis data geospasial melalui standar seperti WMS, WFS, dan WCS. GeoServer juga dapat mengakses data dalam berbagai format, termasuk data shapefile, data geotiff, dan data database seperti database PostgreSQL, PostGIS, ataupun MySQL. Pengguna dapat menyajikan peta dinamis secara online, serta mengelola dan mengatur data geospasial dengan lebih efisien. Dalam GeoServer sendiri terdapat beberapa komponen penting seperti workspace, store, layer, dan style. Di mana workspace dalam GeoServer merupakan suatu ruang kerja atau area penyimpanan yang berfungsi untuk mengorganisir dan memisahkan data-data geospasial sesuai dengan kelompok atau proyek tertentu. WordPress sendiri berfungsi sebagai pembungkus untuk data dan layanan yang terkait yang memungkinkan data dari satu workspace tidak akan berbenturan dengan data dari workspace lain meskipun memiliki nama yang sama. Sementara store sendiri merupakan sumber data yang dihubungkan ke dalam GeoServer. Store sendiri bisa berupa file seperti shapefile dan geotiff atau database seperti PostGIS, PostgreSQL, ataupun MySQL. Store ini mendefinisikan lokasi dan jenis sumber data yang akan digunakan, di mana ketika pengguna menambahkan data ke dalam GeoServer, pengguna harus membuat sebuah store ke dalam GeoServer untuk memberitahu GeoServer jenis data apa yang akan dimasukkan ke dalam GeoServer. Kemudian di sini terdapat layer, di mana layer adalah representasi peta dari data geospasial yang telah dihubungkan melalui store, di mana di dalam store data geospasial yang ada pada store diinterpretasikan dan diatur untuk dipublikasikan sehingga dapat diakses dalam bentuk peta atau data oleh klien melalui layanan seperti WMS, WCS, atau WFS. Layer juga bisa dapat diatur lebih lanjut untuk menentukan bagaimana data tersebut dipresentasikan ke dalam peta. Kemudian di sini terdapat komponen style, yang dimana komponen style merupakan sebuah pengaturan visual yang berfungsi untuk mengatur bagaimana layar akan ditampilkan ke dalam peta, seperti warna, simbol, ketebalan garis, ukuran, dan lain sebagainya. Style sendiri ditulis dalam format SLD atau Style Layer Descriptor atau juga mudahnya CSS di dalam GeoServer. Dengan mengatur style, pengguna dapat menyesuaikan tampilan agar sesuai dengan kebutuhan presentasi dan analisis peta yang akan ditampilkan. Di sini terdapat beberapa langkah untuk menampilkan peta dalam GeoServer, di mana langkah pertama yaitu membuat sebuah workspace, di mana di sini saya telah membuat sebuah workspace dengan nama PGWeb acara 10. Di sini saya tidak menentukan spesifik service-nya yang akan digunakan pada workspace saya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat layar baru. Di sini saya telah membuat sebuah layar baru dengan data shapefile dan data MySQL. Dan kedua data tersebut telah dipublish. Sini telah terkoneksi dengan database yang telah saya miliki, yaitu database MySQL dengan nama database PGWeb acara 8. Kemudian
Di sini membuat sebuah layer di mana saya telah membuat dua layer, yaitu layar administrasi desa Kabupaten Sleman dan layar titik koordinat berdasarkan data koordinat yang telah ada di dalam tabel MySQL saya. Di mana di sini saya telah menambahkan data save file dengan koordinat sistem EPSG 4326 atau WGS 84. Kemudian di sini terdapat bounding box yang berfungsi untuk sebagai batas koordinat antara atas, bawah, dan kanan kiri dari dataset file yang saya gunakan. Di mana dataset file yang saya gunakan ini terdapat beberapa properti seperti KPD, KDPPUM, nama objek, remark, dan fcode, metadata, dan lain sebagainya. Kemudian pada titik koordinat MySQL, saya telah mengatur native bounding box-nya juga dan mengatur koordinat sistem sebagai WGS 84 dan di sini terdapat beberapa properti seperti kecamatan, longitude, latitude, luas, jumlah penduduk dan juga sebagai geometri. Dan di bagian publishing, di sini saya telah menentukan default stylenya sebagai point. Kemudian pada layar sebelumnya, di sini saya menentukan penambahan style berupa PGWeb acara 10 dengan nama style yaitu simbol. Kemudian di sini merupakan style yang telah saya buat dengan WordPress PGWeb acara 10, di mana di sini saya telah menambahkan file dengan format SLD. Kemudian di sini terdapat bagian publishing yang berasosiasi dengan layar administrasi. Mungkin kita langsung coba melihat layar dari layar administrasi desa pada Kabupaten Sleman, di mana di sini kita dapat mengatur stylenya dengan menggunakan titik tiga, klik, kemudian memilih kolom, ada kolom style dengan memilih simbol sesuai dengan nama style yang telah kita buat sebelumnya. Di mana di sini telah tertampil simbol yang telah kita atur sebelumnya, yaitu dengan menggunakan file dengan format SLD. Kemudian di sini data koordinat, di mana data koordinat ini diambil dari data koordinat database MySQL dan dengan style default berupa titik. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.